Halo, assalamualaikum teman-teman yang di Indonesia lagi nunggu buka puasa ya. Kalau di Turki kita masih siang menuju zuhur malah. Iya, hari ini enaknya ngapain nih? Ngobrol-ngobrol tentang bahasa Turki boleh, kuliah di Turki boleh, kehidupan di Turki boleh, atau mau belajar juga boleh. Saya bisa ngejelasin beberapa grammar juga nih buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan bahasa Turki. Yang belum beli buku, udah pada beli buku belum? Nah, ini dia Smart Book Bahasa Turki ya. Ada Smart Book dan juga kamus kantong Turki. Jadi ada dua. Kalau di kamus ini itu dibagi menjadi kata benda, kata sifat, sama kata kerja. Dan ini karena kamus kantong, jadi nggak terlalu lengkap kayak kamus yang besar kayak gitu. Jadi bisa dipakai untuk menghafal. Nah, jadi kayak satu kata terus langsung artinya di bahasa Indonesia. Terus dilengkapi juga dengan frasa sehari-hari. Mungkin nanti kita bisa bahas beberapa frasa sehari-hari yang sering dipakai sama orang Turki. Terus juga di sini ada bonus ya, bonus informasi beasiswa dan cara kuliah ke Turki secara mandiri. Jadi ada dua, secara mandiri dan secara beasiswa. Terus kalau misalnya di Smartbook Bahasa Turki, ini tentang grammar ya teman-teman, full grammar level A1 sampai A2. Jadi bisa dipakai sampai teman-teman di level A2. Nah, ini dibagi menjadi 11 bagian ya. Ini saya buka bagiannya. Nah, ini sampai 11 bagian dibaginya. Sampai ke grammar Geniz Zaman. Jadi semua grammar udah masuk di dalam buku ini. Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman, Gelecek Zaman, dan Geniz Zaman. Jadi semuanya udah masuk, lengkap ya. Kalau mau belajar tentang grammar Turki, present tense, past tense, future tense, semuanya ada di Smart Book. Jadi ini benar-benar khusus untuk buku grammar, dilengkapi juga dengan latihan-latihan soal. Jadi teman-teman bisa langsung latihan nih dengan buku ini. Terus di belakangnya juga itu ada jawaban dari latihan. Nah, jadi misalnya teman-teman udah ngejawab latihan-latihan soal di depan, terus pengen tahu jawabannya benar atau enggak, bisa lihat ke belakang. Jadi udah ada kunci jawabannya nih. Terus apa lagi? Nah, di sini itu ada materi bonus ya. Ini materi bonusnya adalah Gunluk Konuşmalar atau percakapan sehari-hari. Misalnya di bandara, kita mau nanya jalan, mau nanya ini tuh kayak gimana. Terus ada lagi misalnya di hotel, di restoran, macam-macam ya. Dan dilengkapi juga dengan kosakata-kosakatanya yang menurut kita itu perlu dihafal. Gitu. Misalnya kalau di di hotel, apa nih yang perlu diingat? Kosakata apa yang perlu diingat ketika kita ada di hotel, kayak gitu. Jadi udah lengkap bukunya, yang belum punya segera miliki ya, Smartbook Bahasa Turki, jadi bisa langsung 2 level. Ini sangat membantu teman-teman yang sedang belajar bahasa Turki di platform manapun ya. Karena cara penjelasannya juga cukup lengkap dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kayak gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya buku yang lain juga it's okay ya, karena banyak banget alumni Turki yang juga membuat buku yang sama, serupa ya, bisa juga dipakai. Nah, kalau misalnya di buku ini tuh ada tabel-tabel kayak gini, jadi bentuk positifnya, bentuk negatifnya, dan bentuk pertanyaannya tuh kayak gimana. Jadi dikasih lihat semuanya untuk seluruh subjek. Oke, yang mau nanya-nanya boleh ya, langsung aja tanya-tanya apapun ya tentang kuliah, tentang hidup di Turki, tentang bahasa Turki, atau ada yang request misalnya mau, Kak tolong dong jelasin satu grammar di buku ini. Grammar apa misalnya kayak gitu, boleh ya kita akan jelasin, saya akan jelasin sambil nunggu bukber ya. Beli bukunya di mana? Beli bukunya tuh di Shopee teman-teman. Teman-teman bisa cek Shopee-nya Lugat ID atau penerbit-penerbit lainnya. Jadi ada banyak banget penerbit lain yang juga menjual buku ini. Dan lagi banyak diskon juga ya di Shopee. Kan lagi banyak flash sale, voucher segala macam. Jadi bisa langsung cek aja di Shopee. Kalau teman-teman tulis Smartbook Turki itu langsung keluar Smartbook Bahasa Turki ini. Jadi bisa langsung beli satu paket
Kalau satu paket dia lebih murah ya. Oh, ada diskon juga ya di Shopee. Oke, sambil nunggu yang lain nanya-nanya ya, kita mungkin agak bahas beberapa hal di kamus bahasa Turki ya. Nah, di sini ada di part terakhir bukunya, ini ada ungkapan sehari-hari. Dan ini penting banget ya, karena hampir semua orang menggunakan ini di Turki, ungkapan sehari-hari. Kita mulai dari kalimat sapaan ya, pasti udah pada tahu ya. Yang followers Lugat ID pasti udah tahu cara menyapa, atau yang di YouTube juga udah pada tahu cara menyapa di bahasa Turki. Kita bilangnya merhaba ya. Merhaba, halo, hai, merhaba. Gitu. Atau kalau yang non formal, sesama teman atau sesama kerabat, kita bisa pakai selam. Selam itu kayak salam, assalamualaikum. Tapi selam itu dia versi non formalnya dari merhaba. Kalau merhaba itu kita bisa pakai keduanya, bisa pakai di formal dan juga di non formal. Terus kalau misalnya selamat pagi, selamat siang kayaknya udah pada tahu ya. Selamat pagi, günaydın, selamat siang, iyi günler, selamat sore, iyi akşamlar, atau selamat malam juga bisa iyi akşamlar. Terus kalau mau tidur kita bilang iyi geceler. Gitu. Nah, selamat datang di bahasa Turki itu adalah hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kalau misal teman-teman ke airport tuh pasti ada tuh tulisan kayak Istanbul'a hoş geldiniz ya, Türkiye'ye hoş geldiniz. Selamat datang di Istanbul atau selamat datang di Turki. Nah, untuk jawabannya tuh beda nih dengan Indonesia. Kalau kita kan ada yang ngucapin selamat datang, kita jawabnya itu terima kasih ya, terima kasih. Nah, kalau di Turki itu enggak, teman-teman. Kalau ada yang bilang hoş geldiniz, kita jawabnya hoş bulduk. Jadi dia ada jawaban sendiri nih untuk si selamat datang. Kayak gitu. Ini saya sambil cek-cek ini ya pertanyaan dari teman-teman juga ya. Cara gampang bedakan subjek jamak ke tunggal gimana? Itu kendala bahasa yang sulit menurutku. Saya kurang paham nih dengan pertanyaannya ya Kak, subjek jamak ke tunggal, dari jamak ke tunggal gitu maksudnya mungkin bisa, dijelasin lagi pertanyaannya ini kurang paham. Cara bedakan jamak sama tunggal. Oh, cara membedakan, kata yang jamak dengan yang tunggal ya. Gampang banget kalau mau membedain jamak sama tunggal di bahasa Turki. Kalau di Smartbook itu ada di bagian, saya buka dulu, itu di halaman 31. Nah, ini di bagian kedua ya. Langsung nih. Çoğuluk kata jamak. Nah, ini cara membuat imbuhan dari membuat kata dari tunggal menjadi jamak. Kita buka sama-sama ya di halaman 31. Oke, nah ini dia. Judulnya adalah çoğuluk kata jamak ya teman-teman. Nah, di bahasa Turki untuk membuat kata jamak itu ada dua cara. Kita menambahkan imbuhan lar atau ler. Jadi cuma dua nih imbuhannya, lar atau ler. Nah, bagaimana cara kita menambahkan imbuhan itu? Kita harus melihat huruf vokalnya teman-teman. Jadi di bahasa Turki huruf vokal itu sangat penting ya. Jadi di bahasa Turki itu huruf vokal dibagi dua. Ada huruf vokal yang tebal dan ada huruf vokal yang tipis. Nah, huruf vokal yang tebal itu apa aja? A, huruf E, huruf O, huruf U. Itu adalah huruf vokal yang tebal. Nah, kalau huruf vokal yang tipis itu huruf E, huruf I, huruf E, O yang ada titiknya, dan U yang ada titiknya. Nah, kalau misalnya si kata tersebut ya, kita ambil contoh misalnya meja. Meja itu bahasa Turkinya adalah masa. Masa diakhiri dengan huruf A, yaitu huruf vokal tebal. Nah, kalau dia berakhiran dengan huruf vokal tebal, kita memakai imbuhan lar. Kalau dia berakhiran dengan huruf vokal tipis, kita pakai imbuhan ler. Jadi cuma menambahkan lar sama ler aja. Gitu caranya. Jadi kalau misalnya masa berakhiran huruf vokal tebal, huruf A, ditambahin lar, masa lar. Araba misalnya mobil, gitu ya, araba. Diakhiri dengan huruf vokal A juga, berarti tambahinnya lar, araba lar. Gitu. Misalnya contoh yang berakhiran huruf vokal tipis tuh,
Çiçek. Jadi çiçek itu artinya bunga di bahasa Turki. Yang dilihat bukan huruf K-nya, tapi huruf E-nya. Jadi yang dilihat adalah huruf vokalnya. Çiçek berakhiran dengan huruf E, jadi yang ditambahkan adalah ler. Çiçekler. Jadi mudah banget ya untuk membuat kalimat tunggal menjadi jamak di bahasa Turki. Cuman gitu doang. Nah, tapi di, bahasa Turki itu ada kata pengecualian. Nah, kalau teman-teman punya buku Smart Book, ini ada di halaman 32. Nah, ini adalah beberapa kata yang mengalami pengecualian untuk menambahkan imbuhan lar sama ler. Nah, ini, kata-kata yang bagaimana? Biasanya adalah kata-kata yang diambil dari bahasa serapan, dari bahasa Arab atau dari bahasa Prancis dan lain sebagainya, dan itu banyak ya teman-teman. Cara hafalnya bagaimana? Cara ingatnya bagaimana? Tinggal dihafal aja ya. Kita bisa tahu dia pakai ler atau ler itu caranya cuman dihafal aja nih teman-teman. Kalau di buku ini ada beberapa ini, cuman sedikit ya contohnya karena ini, contoh kata yang general untuk level dasar ya, kayak harf, huruf, saat, kalb, hayal, simbol, rol, alkohol, hal, ve, sehat. Nah, ini kebalikan kalau misalnya tadi kita ngomongin, huruf vokal terakhirnya itu kalau dia tebal pakai lar, nah kalau istisna atau pengecualian itu kita pakainya ler. Nah, jadi kebalikan, misalnya contoh saat, saat itu dari bahasa Arab sa'ah, artinya jam. Kita lihat huruf vokal terakhirnya, oh ternyata huruf A. Ya kan, kalau tadi kita bilang kalau berakhiran dengan huruf A kita pakainya lar, tapi karena dia pengecualian kita pakainya ler. Jadi saat ler gitu. Oke, nah nanti kalau di buku ini juga ada latihan ya, jadi teman-teman bisa latihan nih, misalnya kitab pakainya lar atau ler. Nah nanti kalau udah selesai latihan bisa lihat kunci jawabannya di akhir buku. Ya, di belakang nih ada kunci jawabannya gitu. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya ada apa di sini. Ya, semoga menjawab ya untuk yang tunggal dan jamak. Kak, bedanya annejim. Jadi anne itu artinya ibu ya teman-teman, ibu. Anem, ibuku. Jadi kadang ada yang manggil, ibuku, anne. Annejim itu panggilan sayang untuk ibu, ya annejim. Atau ibu manggil anaknya juga bisa annejim. Jadi kayak kesayangan ibu, kayak gitu artinya. Jadi itu panggilan sayang. Misalnya nama orang, misalnya Aisyah, itu juga bisa Aisyejim, Aisyahku tersayang, kayak gitu. Ablajam, kakakku tersayang, atau kakak manggil adiknya juga bisa, ablajam. Ya. Kalau misalnya Kak kayak nenek Jim, berarti kayak gitu. Makasih Kak, alhamdulillah jadi ngerti sekarang, alhamdulillah. Kak, apa arti yemek yiyor? Karena yiyor itu dari kata yemek, doru. Benar sekali ya, yemek yiyor artinya itu makan makanan. Jadi yemek itu artinya ada dua, teman-teman. Yang pertama dia sebagai kata benda, yaitu artinya makanan, yemek. Yang kedua dia sebagai kata kerja, artinya makan. Ya, kata kerja. Jadi yemek makanan, yemek juga artinya tadi makan. Nah, kalau misalnya kata kerja itu kita ketika mau bilang harus rubah dulu ya kan, mau jadi present tense, mau jadi past tense, atau future tense. Misalnya kita mau bilang yang versi present tense-nya, yaitu pakai shimdiki zaman. Kalau di buku ini itu ada di halaman berapa ini? 64 ya. Jadi di bagian ketiga kita udah langsung masuk ke shimdiki zaman, cara membuat kalimat dengan menggunakan kata kerja, teman-teman. Jadi kita mau bilang, "Saya sedang makan makanan," misalnya gitu ya, atau "Saya makan makanan." Nah, itu kita bilangnya ben, saya, bennya boleh disebutin, boleh enggak masalah. Yemek, makanan, yiyor. Nah, itu berubah. Jadi kata yemek, kata dasar ya, kata dasar, untuk makan itu berubah menjadi yiyor, menyesuaikan dengan grammar yang mau dipakai. Kalau sekarang
present tense berarti pakai your, kalau masa lampau berarti yedim, kalau masa depan berarti yecem, kalau genius zaman satu lagi itu berarti yerim, ya. Jadi disesuaikan dengan grammarnya mau pakai apa, gitu. Jadi nggak usah bingung lagi antara yemek makanan dan yemek sebagai kata kerja atau fiil, karena keduanya itu sama, cuman fungsinya aja yang berbeda ya, teman-teman. Oke, apalagi nih yang mau bertanya? Kayak kalimat tidak hanya itu, lolo, kah, yang, nene, yaya, apa ini maksudnya? Bingung. Yang sekarang, ini maksudnya gimana ya? Lolo, kah, yang, nene, yaya? Mungkin nanti bisa dijelasin lebih jelas ya. Belum paham tidak hanya kalau dalam bahasa Inggris kan, but only, not only. Aduh ini gimana nih? Saya bingung juga nih pertanyaannya nih. Ya kita next ke pertanyaan yang lain dulu ya, sambil nunggu Kak Serayang. Sekarayang. Bukunya berapa harganya, Kak? Oh, kalau misalnya yang Smart Book yang ini harganya 69.000. Kayaknya di Shopee juga lagi banyak diskon ya, ada sampai 50 ribuan mungkin sekarang. Terus kalau misalnya kamus kantong ini harganya 65.000. Jadi kalau beli 2 sepaket ini 134.000. Teman-teman bisa langsung cek aja di Shopee. Ya banyak banget penerbit yang menjual. Dan lagi banyak diskon juga, kayaknya karena lagi masa flash sale juga ya. Jadi bisa langsung cek kalau teman-teman tulis di search-nya Shopee Smart Book Turki itu keluar. Beli bukunya di Shopee ya, harganya udah ya, oke. Untuk kelas B1 di Lugat bulan depan ada Kak Hojam. Untuk saat ini ya, kita tidak buka kelas reguler, tapi kita bukanya kelas private, teman-teman. Jadi mau A1 sampai B2 atau C1 sekalipun itu kita buka, tapi hanya untuk private aja kelasnya. Jadi 101 murid dan guru ya. Biasanya kalau anak B1 ini kan pada di Turki ya, pada di Turki yang pengen lulus ujian biasanya, pengen fokus juga misalnya fokusnya ke speaking aja atau fokusnya ke writing aja, ke reading aja. Jadi kita private ya teman-teman untuk saat ini. Belum tahu kapan lagi akan buka kelas reguler, karena satu dan dua hal, tapi kita masih menyediakan kelas video. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut kelas video itu cuman video aja, jadi recording video yang bisa teman-teman akses melalui sistemnya Lugat, kapanpun dan dimanapun, gitu. Jadi cuma ada kelas video dan kelas private ya teman-teman. Oke. Ada nggak yang dari bahasa Indonesia ke Turki kamusnya? Oh iya, untuk saat ini belum ya, karena kita akan bikin kamus ini awalnya itu niatnya adalah untuk membantu teman-teman menghafal bahasa Turki gitu. Makanya cuman kamus kantong, dia nggak lengkap, bukan kamus besar kayak gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan juga per kata doang, tidak ada kalimatnya, karena fokusnya adalah untuk menghafal kosakata. Jadi kayak satu hari satu halaman kayak gitu. Jadi belum ada untuk kamus yang dari Indonesia ke Turkinya ya. Kebalikannya belum ada. Mungkin nanti ya, semoga terwujud ya. Oke. Nama bukunya apa? Nama bukunya ini Smart Book Bahasa Turki ya, nama bukunya Smart Book Bahasa Turki. Jadi kalau cari di Shopee itu keluar. Buat aja Smart Book Turki misalnya gitu ya. Itu langsung keluar teman-teman. Oke, private lebih mehong ya? Iya. Iya, Balesef ya teman-teman. Iya, kalau private pastinya lebih mahal dibandingkan dengan kelas reguler karena fokus satu orang ya dan kita fokus ke kemampuan satu studennya aja. Dia pengennya di mana? Apakah pengen meningkatkan di speaking atau pengen meningkatkan di grammar? Tapi jadi lebih enak, lebih santai, dan lebih fleksibel. Waktunya itu disesuaikan dengan waktu student dan tutornya.
Kayak gitu. Dan kalau reguler kan biasanya rame ya, kayak satu kelas itu isinya paling banyak 15 orang gitu kan, jadi rame nih kelasnya. Dan biasanya, lebih cepet, cara penjelasannya juga lebih cepat periodenya. Kalau misalnya private enggak, private bener-bener kita fokus, kalau si muridnya udah selesai, udah paham, baru kita lanjut ke materi berikutnya, kayak gitu. Med puasa juga Mbak Dikta, bentar lagi mau buka enak ya di Indonesia. Kalau di sini masih lama ya guys. Untuk harga kelas private berapa Kak? Karena aku punya teman orang Turki, jadi susah untuk ngomong. Oke, ayo ikutan private di kita ya. Jadi harganya itu tergantung level teman-teman. Untuk level A1 dan A2 itu harganya 120.000 per jam, untuk misalnya B1 dan B2 itu dimulai dari 150.000 per jamnya, tergantung mau ngambil apa aja. Kalau cuma mau ngambil speaking misalnya ada berapa, kalau mau ngambil full semua dengan grammar-nya berapa. Jadi ditentukan berdasarkan request ya. Bisa nanya-nanya langsung ya. Ya teman-teman kalau klik link, di bio-nya Lugat itu ada, WhatsApp juga, bisa langsung nanya-nanya untuk private class, pengen fokusnya di mana, kayak gitu. Kalau untuk jamnya berapa lama itu juga disesuaikan dengan studennya. Kita biasanya satu hari pertemuan itu maksimal 2 jam. Ya boleh ngambil 1 jam, tapi maksimalnya 2 jam. Mau ngambil sebanyak-banyaknya juga boleh ya. Misalnya mau ngambil sebulan, pertemuan 16 jam, boleh ya. Kayak 1 minggu berapa, 1 minggu 1 kali pertemuan atau 1 minggu 2 kali pertemuan itu boleh. Jadi disesuaikan banget dengan kemampuan student, jadwalnya student juga, kayak gitu. Yang bachelor hem-hem nene ya ya, oh oke, hem-hem nene ya ya. Seingat saya di buku ini saya nggak masukin ya, hem-hem nene ya ya. Ya, di buku ini saya nggak masukin. Jadi hem-hem itu positif-positif. Misalnya kita mau bilang, "Aku sekarang itu, kuliah, tapi sambilan kuliah juga aku bekerja." Nah, jadi positif-positif, both kayak gitu kalau di bahasa Inggris ya. Nah, itu kita pakainya hem-hem. Ben hem okuyorum hem de, çalışıyorum, misalnya kayak gitu. Jadi positif-positif. Jadi artinya itu positif kalau hem-hem ya, sekarang. Kalau "nene", nah itu negatif. Di "Ne okuyorum" misalnya, "Ne okuyorum, ne çalışıyorum." Aku nggak kuliah, enggak juga bekerja. Nah gitu ya, "nene" dia negatif-negatif. Kalau "ya" itu juga negatif-negatif. Jadi kayak "Ya okuyorum ya da" itu pilihan, "Ya okuyorum ya da çalışıyorum." Kalau nggak sekolah berarti aku bekerja, kayak gitu. Jadi "ya" itu bukan positif negatif lebih ke pilihan ya. Kalau nggak ngelakuin yang ini, berarti ngelakuin yang ini, itu kalau "ya". Hem-hem itu positif-positif. Aku ngelakuin yang ini plus ngelakuin yang ini. Kalau nenek itu negatif, aku nggak ngelakuin yang ini dan nggak ngelakuin yang ini. Dan untuk nenek itu, kita tidak perlu menggunakan, kalimat negatif. Jadi "ne" itu artinya sudah negatif dan di depannya "ne" itu kita menggunakan kalimat positif. Kayak tadi misalnya, "Ne okuyorum, ne çalışıyorum." Nah itu positif dua-dua ya, okuyorum ya positif, çalışıyorum juga positif, tapi artinya itu dia negatif untuk nenek. Kalau hem artinya positif. Kalau ya pilihan, ya okuyorum, ya çalışıyorum. Kalau nggak, belajar berarti dia bekerja, gitu. Itu perbedaan hem-hem, nenek, sama ya. Mudah kan? Mudah. Mudah sebenarnya. Eee Kak, kayak misal private nih, kalau ada kendala jaringan, gimana mengenai jam private-nya? Ya misalnya nih, harusnya pertemuannya 2 jam gitu ya, terus di 1 jam pertama tiba-tiba sinyalnya hilang. Berarti entar diganti 1 jamnya di hari yang lain gitu. Jadi bener-bener fleksibel, disesuaikan sama kemampuannya, kemampuan muridnya dan kemampuan tutornya. Tiba-tiba misalnya tutornya mati lampu gitu ya. Mati juga internetnya, oke ya udah nanti diganti ke hari yang lain, teman-teman kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman ngambil, 16 jam pertemuan private, nah itu ditotalin semuanya. Kalau ada yang kurang, itu akan diganti di hari berikutnya, gitu. Aman? Oke, ada lagi yang mau nanya-nanya?
Atau kita bahas buku ya, bahas tadi apa, kita tadi lagi nggak bahas, ungkapan sehari-hari ya di bahasa Turki ya. Udah tahu belum ungkapan, di bulan Ramadan, kalau mau bilang selamat berbuka apa nih, ada yang tahu nggak bahasa Turkinya selamat berbuka? Atau selamat berpuasa, ada yang tahu? Bisa langsung komen ya di kolom komentar, apa nih bahasa Turkinya selamat berbuka? Kan nih teman-teman bentar lagi buka puasa nih ya. Kalau di Turki, berbuka puasa ya, berbuka itu adalah iftar, buka puasa, iftar. Nah, ya kalau kita mau bilang, selamat buka puasa ya, itu bilangnya hayırlı iftarlar, hayırlı iftarlar. Semoga buka puasa kamu baik, kayak gitu artinya ya, selamat berbuka, hayırlı iftarlar. Kalau puasa kayak selamat Ramadan, berarti hayırlı Ramazanlar, gitu. Pakai aja hayırlı di depannya semuanya. Terus kalau mau bilang, ini udah buka puasa nih, kita mau bilang, semoga puasa kamu diterima Allah ya, itu kita bilangnya Allah kabul etsin. Allah kabul, kabul itu mengabulkan, kabul etsin, semoga Allah mengabulkan puasa kamu. Ini kita bisa pakai juga untuk semua ibadah ya, misalnya semoga Allah mengabulkan, sholatmu, semoga Allah mengabulkan haji umrohmu misalnya ya, itu kita bisa pakai Allah kabul etsin. Nah ini di buku, apa, Kamus Kantong juga ada nih di halaman 238. Jadi dia di part terakhir kalau untuk frasa sehari-hari. Ini Allah kabul etsin, Allah bereket versin, Allah razak olsun. Nah, ini ada banyak frasa sehari-hari di bagian terakhir Kamus Kantong Turki ya, teman-teman. Gitu. Jadi banyak frasa-frasa misalnya kayak ucapan sebelum tidur, ucapan kalau mau ikut ujian, kita harus bilang apa? Misalkan semangat ya, fighting gitu kan. Kalau di bahasa Turki kita bilangnya apa? Başarılar atau başarılar dilerim kayak gitu. Atau kita juga bisa doa kayak semoga Allah membukakan pikiran kamu ya. Ya agak aneh ya kalau ditranslate ke Indonesia. Jadi kayak Allah memudahkan kamu dibuka pikirannya supaya bisa jawab ujian. Itu kita bisa bilang Allah zihit açıklığı versin. Semoga Allah memberikan kemudahan kamu berpikir kayak gitu. Nah ini ada juga di part terakhirnya Kamus Kantong Bahasa Turki, teman-teman. Bisa dihafal untuk dipraktekkan nanti ke Turki ya. Terus misalnya kalau misalnya ada orang mau berpergian di perjalanan, nah itu harus bilang apa? Ada juga di sini ya Allah'a emanet ol, Allah'a ısmarladık, hayırlı yolculuklar. Jadi banyak ya, banyak kosakata-kosakata yang bisa kita pakai untuk mengucapkan orang yang berpergian atau perjalanan. Ada juga misalnya ucapan untuk orang sakit ya. Bukan cuma geçmiş olsun, ya oke banyak tahu kan kayak get well soon gitu kan, semoga cepat sembuh ya, kita bilangnya geçmiş olsun. Selain itu sebenarnya banyak banget ya frasa-frasa lain yang bisa dipakai. Ya semoga Allah memberikan kamu kesabaran. Jadi kalau di bahasa Turki frasa itu lebih ke kayak doa yang baik kayak gitu. Doa yang baik, ya semuanya ada Allah-Allahnya ya, Allah emanet oh Allah, Allah rahmet eylesin kalau misalnya ada orang meninggal kayak gitu. Evet. Ada lagi yang mau nanya-nanya? Silahkan teman-teman, nih sambil kita cek ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin. Oke. Terus apalagi, oh iya kalau di Kamus Bahasa Turki ini ya, juga ada, jalur kuliah ya, jalur kuliah banyak banget yang nanya-nanya jalur kuliah ke Turki. Jadi ada 2 versi nih yang di sini, ada versi yang beasiswa sama yang non beasiswa atau jalur mandiri. Kalau beasiswa udah pasti tahu ya, YTB atau TDV ya kan, itu jalur, beasiswanya Turki setiap tahun dibuka. Tahun ini udah ditutup ya teman-teman, bulan Februari kemarin udah ditutup, ini lagi nunggu pengumuman untuk interview, belum ada pengumuman, masih nunggu semuanya, itu biasanya nanti akan di-email ya buat teman-teman yang udah daftar YTB di bulan Januari kemarin. Kalau untuk mandiri bentar lagi udah akan dibuka nih teman-teman, jadi udah harus siap-siap ya sambil nunggu YTB coba aja daftar yang versi mandirinya, itu udah beberapa univ juga udah mulai buka pendaftarannya untuk jalur berkas maupun jalur YOS. Jadi kalau di Turki itu ada jalur kita sebut jalur YOS. YOS itu
ujian khusus untuk mahasiswa asing. Ya, jadi ujiannya itu matematika sama bahasa Turki, gitu. Nah itu, untuk negeri ya, biasanya universitas negeri itu pakai jalur RIOS, tapi kalau misalnya swasta enggak, kalau swasta cuman pakai jalur berkas aja, teman-teman. Terus ada beasiswa TDV satu lagi, nah itu beasiswa untuk, jurusan-jurusan yang berhubungan dengan keislaman kayak gitu ya, keagamaan kayak gitu, sama beasiswa untuk SMA. Jadi untuk anak-anak SMA ya yang udah lulus SMP, pengen SMA di Turki bisa banget ya, karena ada beasiswanya, namanya itu beasiswa Imam Hatip. Ya, kayak gitu. Nah, kalau di buku ini, di kamusnya ini dikasih tahu kriteria pendaftarannya apa yang didapetin, topik wawancaranya itu apa aja, terus gimana cara daftarnya, lewat jalur apa, ini semuanya dijelasin di sini dengan lebih detail. Atau teman-teman juga bisa cari tahu ya, udah banyak banget infonya sekarang, banyak banget yang udah bikin video YouTube-nya juga tentang cara-cara mendapatkan beasiswa YTB, TDV, ISDB, sama untuk Imam Hatip yang SMA. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya-nanya tentang buku Kamus Kantong Turki ataupun tentang Smart Book Bahasa Turki, boleh banget ya. Pengen tahu info tentang grammar apa lagi biar kita bahas ya. Tadi udah bahas tentang apa aja tadi, Çoğuluk ya, kata jamak plural, sama şimdiki zaman tipis-tipis ya tadi bahasannya. Tipis-tipis. Silakan ada yang mau bertanya boleh, mau nanya tentang apa lagi. Kalau di buku ini lengkap ya untuk grammarnya dari şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman, sampai geniş zaman. Nah ini banyak banget anak-anak Indonesia yang salah penggunaan untuk geniş zaman ya. Jadi beberapa tutor mungkin ya, mungkin saya nggak tahu juga, cuman dari beberapa murid yang datang ke Logat itu banyak yang salah kaprah ya, menganggap bahwa geniş zaman itu adalah present tense. Nah ini salah besar ya teman-teman, karena geniş zaman itu bukan present tense. Kan kalau di bahasa Inggris kita belajar bikin kalimat pertama kali itu kan present tense ya, kayak I sing a song, I go to school gitu kan, itu kan present tense versi Inggris ya. Nah kalau di Turki itu bukan geniş zaman present tense-nya, tetapi şimdiki zaman. Makanya şimdiki zaman itu di buku ini ada di bagian ketiga, jadi di awal dia diajarinnya. Karena itulah bentuk present tense di bahasa Turki, bukan geniş zaman. Jadi kalau misalnya ada, karena banyak banget student yang datang ke saya juga kayak mau bilang, "Hocam saya pergi ke sekolah," misalnya kayak gitu ya, "Ben okula giderim," dia bilang. Dia menggunakan geniş zaman. Nah, itu saya pasti akan koreksi langsung. Oh, tidak pakai geniş zaman, tetapi pakainya şimdiki zaman. Karena present tense itu di bahasa Turki pakainya şimdiki zaman. Hampir 90% ya, dialog sehari-hari di Turki itu menggunakan şimdiki zaman, bukan menggunakan geniş zaman. Kenapa? Itu ada jawabannya teman-teman. Kenapa nggak pakai geniş zaman? Karena geniş zaman itu artinya bukan cuman present tense ya. Oke, dia memang punya makna present tense, fungsi sebagai present tense, tetapi fungsi terbesarnya bukan itu ya. Kalau present tense fungsi terbesarnya itu ada di şimdiki zaman. Ya kalau di buku ini tuh si geniş zaman selalu ada di bagian terakhir. Bukan cuma di buku ini tapi di buku Tomer Turki juga sama. Jadi kalau udah belajar semua grammar şimdiki zaman, geçmiş zaman, baik itu yang duyulan mau gorulen atau terus gelecek zaman, baru kita belajar geniş zaman. Karena geniş zaman ini dia bukan cuman satu arti ya, tapi dia punya makna yang lainnya juga. Seperti namanya dia geniş, luas, ya luas sekali. Jadi zamannya itu tenses itu mempunyai arti yang geniş, yang luas, bukan cuma sebagai present tense. Jadi buat teman-teman yang mungkin belajar bahasa Turki di platform yang lain, terus diajarin yang pertama sekali adalah geniş zaman, itu mulai diganti ya, geniş zamannya menjadi şimdiki zaman untuk present tense. Jadi ngomong sehari-hari pakai şimdiki zaman aja, kayak gitu. Konuşuyoruz, gidiyoruz, gitu.
ya. Nggak, jangan pakai yang genis zaman karena artinya bisa berubah. Dia punya 2 makna. Ketika kita bilang ben giderim gitu ya, itu dia punya 2 makna. Ayo maknanya apa? Temukan jawabannya di Smartbook Bahasa Turki. Ya. Jadi artinya itu berbeda ya untuk genis zaman. Evet, ada lagi yang mau nanya-nanya? Kita cek lagi. Kayaknya belum ada yang pengen nanya-nanya ya. Masih pada. Jadi genis zaman seperti gabungan present dan future kali ya Kak? Enggak cuman 2. Enggak, bukan cuman gabungan present dan future. Bahkan kalau misalnya teman-teman belum belajar gelejek zaman ya. Gelejek zaman itu kan future tense ya. Belum belajar future tense, pakai aja şimdiki zaman. Karena şimdiki zaman itu dia juga bisa dipakai untuk future tense. Misalnya kita mau bilang kayak gini. Ben yarın berarti kan besok ya. Ben yarın misalnya okulah gidiyorum. Itu benar teman-teman, tidak salah. Benar, karena şimdiki zaman juga bisa bermakna future tense, gelecek zaman di dalam konteks tertentu. Jadi misalnya nih teman-teman nggak tahu geçmiş zaman, nggak tahu gelecek zaman, nggak tahu geniş zaman, tapi teman-teman tahu şimdiki zaman, itu udah cukup untuk bisa ngomong bahasa Turki. Jadi kalau geniş itu dia luas sekali artinya. Jadi bukan present dan future doang, ada makna yang lain. Dia ada makna ya terlilik fiilih di dalamnya, ada makna, bisa melakukan. Itu di dalam si genis zaman. Makanya kita tidak memakai genis zaman, kecuali kita mau bilang, "Oh iya aku bisa kok," gitu. "Aku bisa pergi, oh iya aku bisa datang." Nah itu baru kita pakainya genis zaman. Atau kita mau request sesuatu, kayak, "Boleh tolong ini nggak? Oh boleh tolong tutup pintu nggak?" Misalnya, boleh tolong berhenti nggak?" Misalnya gitu. Nah itu kita baru pakainya genis zaman, gitu. Jadi dia maknanya berbeda ya untuk genis zaman. Kalau mau ngomong sehari-hari dialog pakai aja şimdiki zaman, gitu. Terus yang paling sering ya, itu kalau yang baru-baru belajar şimdiki zaman kan, kata dasar itu selalu diakhiri dengan mak dan mek ya, kata dasar fiil atau kata kerja. Misalnya kayak yemek, git, mek, gel, mek, mak, mek, dan lainnya. Oturmak misalnya, semuanya itu diakhiri dengan mak, mek. Itu adalah kata dasar. Jadi misalnya teman-teman mau nyari kata dasar di kamus ya, ini kan di bagian kata kerja, itu semuanya berakhiran dengan mak, mek. Jadi kata kerja itu semuanya berakhiran dengan mak, mek, karena itu adalah base verb-nya, kata dasarnya. Kita ketika mau menambahkan grammar di depannya, itu kita hapus mak, mek-nya. Ya, jadi dihilangkan. Karena ada yang nanya, "Kenapa dihilangkan?" Emang seperti itu. Emang sudah peraturannya seperti itu. Jadi mak, mek-nya dihilangkan baru kita bisa menambahkan grammar di depannya. Nah, kadang orang Indonesia tuh kayak yang baru-baru belajar suka salah, nggak dihilangkan dulu pakpeknya langsung ditambahkan, zaman gitu ya. Misalnya iyor si şimdiki zaman, bilanglah oturmak, duduk. Kita mau bilang, "Saya duduk," berarti kan ben oturuyorum. Tapi nggak dihilangkan makpeknya, jadi ben oturmakıyorum. Nah itu salah besar ya. Nah, terus yang saling salah juga itu adalah penggunaan negatif. Nah, penggunaan negatif, untuk fiil sama isim itu berbeda teman-teman ya. Jadi ada değil, nah ini artinya kan tidak atau bukan ya, değil. Değil itu hanya kita pakai untuk isim jumlesi atau kalimat nominal. Kalimat nominal itu apa? Kalimat nominal itu adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja, hanya kata benda dan kata sifat. Misalnya, saya adalah seorang guru. Kita mau bilang negatifnya berarti saya bukan seorang guru. Nah, itu baru pakai değil. Kalau misalnya fiil, kata kerja, itu nggak pakai değil. Jadi kadang ada yang salah, mau bilang, "Saya tidak pergi, ben gidiyorum değil." Aduh, ting tong, gitu salah ya, salah. Karena değil itu nggak boleh dipakai dengan fiil. Kalau fiil itu dia negatifnya hanya menambahkan mame di depannya. Mame, ben gitmiyorum, ben gitmedim. Kalau dia past tense, ben gitmeyeceğim kalau misalnya dia future. Jadi harus tambah huruf ma dan me di depannya. Nah, jadi değil itu jangan dipakai dengan kata kerja ya. Değil itu dipakai untuk nominal, sifat dan isim atau kata benda.
Di bukunya ada audio visual nggak sih, Kak, buat cara baca atau pengucapannya? Kalau misalnya di, mana nih, alfabet ya, di alfabet itu ada teman-teman, di part kamus ya kalau saya nggak salah, coba sebentar. Nah, jadi di kamus ini ada Karikot ya, QR code ya, kita bilangnya karikot kalau di bahasa Turki yang bisa teman-teman, scan terus, dia kasih tahu cara bacanya atau bisa juga pakai YouTube, di YouTube-nya saya ya. Bisa ke YouTube saya, itu ada cara pengucapan, alfabet yang tidak ada di bahasa Indonesia. Misalnya huruf J, C, yumuşak G, Ö, Ş, Ü, ya itu ada di, YouTube-nya saya, bisa cek itu cara pengucapan huruf yang benar di bahasa Turki, gitu. Karena agak beberapa part itu berbeda ya teman-teman. Di Turki itu hurufnya dia lebih tebal. Kalau di Indonesia itu huruf kita lebih tipis, ya kita ngomongnya tuh santai aja, kayak lidah kita tuh santai gitu ya kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Turki itu lebih tebel ya, lebih tebel, dia hampir mirip kayak orang Arab ngomong. Jadi orang Arab kan ngomongnya tebel ya, kayak la gitu-gitu ya. Sama ya, di Turki juga orang Turki ngomongnya dia lebih tebel, kalau di Indonesia dia lebih tipis, kayak gitu. Buat lagi dong Kak konten YouTube-nya. Iya, ini alhamdulillah udah mulai aktif lagi pelan-pelan. Saya udah mulai bikin, kosakata-kosakata harian juga, misalnya kayak nama buah-buahan, nama sayur-sayuran, apa, lawan kata di bahasa Turki, terus, kemarin baru bikin, frasa atau kosakata spesial Ramadan ya. Udah mulai aktif lagi insyaallah teman-teman, pelan-pelan ya. Jadi bisa langsung aja cek YouTube-nya, namanya itu The Inspiration Vibes. Mungkin akan saya ganti biar lebih ingat, lebih lebih enak ingatnya ya, cuman sekarang belum tahu aja. Mungkin teman-teman ada saran nama YouTube yang mudah diingat ya, boleh ngasih tahu ya. Karena kayaknya, namanya itu agak susah diingat dan susah dicari juga ya. The Inspiration Vibes nama channel-nya. Ayo subs. Bahasa Turki yang buat saya sangat tertarik, Kak, untuk mempelajarinya. Aduh, alhamdulillah. Ini yang bikin tertarik bahasa Turkinya atau Mas-mas Turkinya? Ayo. Karena karena saya banyak sekali student yang belajar bahasa Turki, kenapa? Kan kita nanya dulu ya di awal, "Kenapa nih pengen belajar bahasa Turki?" Kalau anak SMA jawabannya pengen kuliah, Kak. Kalau yang udah selesai kuliah jawabannya pengen menikah, Kak, sama orang Turki ya. Jadi banyak sekali. Bahkan bahkan saya apa, kita juga udah sering jadi kayak translator, acara tunangan, lamaran, kayak gitu. Ya, jadi hoja berkedok. Gitulah ya. Bahasanya dan mas-mas Turkinya. Nah, ya kan? Jadi makin banyak nih, teman-teman yang menikah sama orang Turki. Tapi ya, berdasarkan pengalaman saya 9 tahun di Turki, teman-teman ya. Sebelum memutuskan untuk menikah dengan orang Turki, ini tips and trick ya. Kenali baik-baik orangnya. Kenali baik-baik orangnya, kenali karakternya, ini sangat penting karena karakter orang Turki itu beda banget dengan karakter orang Indonesia, teman-teman ya. Jadi, perhatikan juga karakternya, lihat kalau dia marah itu kayak gimana. Jangan nanti suka mukul ya, karena orang Turki itu dia sifatnya sangat keras ya. Mereka tuh gengsi, egonya tinggi, gak mau disalahin, itu general, generalnya orang Turki. Jadi saya waktu S1 itu sempat, part-time ya di konsulat, Istanbul ya, konsulat Indonesia di Istanbul pernah part-time menggantikan, resepsionis yang hamil waktu itu ya. Jadi kita ganti, mahasiswanya gantiin sementara. Nah itu salah satu yang paling sering, mendapatkan info bukan mendapatkan info kan karena resepsionis itu kan terima telepon ya. Jadi saya sering banget dapat telepon itu nanyain gimana cara bercerai.
Jadi, gimana cara menikah itu lebih sedikit ditanyakan daripada gimana cara bercerai. Karena banyak sekali kasus di Turki ya. Jadi, ini info aja buat teman-teman karena sama-sama orang Indonesia ya, biar nggak semakin banyak korban. Korban ngomongnya. Supaya berhati-hati, jadi dicari tahu dulu, seluk-beluk semuanya ya, keluarganya bagaimana, dia orang daerah mana, itu penting sekali. Dia orang daerah mana, orang daerah Marmara kah, orang Ege kah, orang Karadeniz kah, itu penting sekali, karena itu yang menunjukkan karakter orangnya seperti apa, kayak gitu. Buat aja dia marah, kalau dia marah kayak gimana. Ketemu itu penting juga. Jangan mau disuruh ke Turki nggak dibayar ya, ini saya juga sering nih, ke Turki, datang ke Turki, tapi nggak mau nggak dibayarin sama Masnya, jangan mau ya guys, jangan mau. Ya, kalau mau Masnya yang datang ke Indonesia ketemu sama keluarga, kayak gitu ya. Harus hati-hati. Jangan karena ganteng, ya kan orang Indonesia tuh bilang, "Orang Turki tuh ganteng." Jangan melihat dari segi itunya aja, tapi lihat dari segi yang lainnya. Kalau mau datang ke Turki pas musim panas deh, ya. Datang ke Turki pas musim panas, merasakan bagaimana semerbak aroma orang-orang Turki ketika musim panas ya, itu berbeda guys ya, nikmat ya, langsung ilfeel ya saya. Iya bener banget orang Turki itu, cemburuan, itu cemburuan banget. Bahkan bukan cuman yang laki-laki ya, maksudnya sesama teman perempuan nih, saya kan kuliahnya di sini juga ya, itu, sama sesama teman perempuan itu juga mereka cemburuan, kayak kita nggak boleh temenan sama yang lain. Ih, kalau kamu udah temenan sama aku, kamu nggak boleh temenan sama yang lain. Itu saya kaget gitu waktu pertama ke Turki kayak culture shock kayak gitu, kayak, "Heh? Ya kalau mau berteman ya berteman sama siapa aja ya kan, kenapa harus fanatik sekali Anda ya?" Ya untuk itu sedikit-sedikit fanatik gitu, tapi tidak semuanya ya, saya bilang tidak semuanya seperti itu, hanya general, hanya kebanyakan seperti itu, jadi hati-hati. Dan juga lihat lingkungannya, karena teman-teman LGBT di Turki itu juga biasa ya, khususnya untuk di Istanbul itu biasa sekali. Gay, lesbi itu biasa sekali, jadi harus dilihat baik-baik. Ketemu aja dulu, ketemu, lihat teman-temannya, lihat lingkungannya semuanya. Jangan langsung karena ganteng, "Ah, pokoknya orang Turki aku pengen dapatnya bule, biar anakku dapatnya paspor Turki warga negaranya 2." Jangan kayak gitu ya, harus lihat baik-baik. Hati-hati, benar banget. Bewok-bewok bewok apa ya? Aduh, saya nggak tahu lagi bahasa ini, aduh. Ya, jadi hati-hati. Ini cuma pengalaman aja, terus lihat teman-teman saya juga di Turki. Dan, kalaupun misalnya, perempuannya Indonesia, laki-lakinya Turki itu ada satu yang, mmm, memberatkan perempuan, teman-teman. Jadi kalau misalnya bercerai, itu perempuannya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, hak-hak, dan kewajibannya, karena tidak dapat apa-apa, kecuali si perempuannya merubah warga negara ke Turki, kayak gitu. Di Indonesia kita belum boleh dual kewarganegaraan ya, nggak boleh warga negara double, jadi itu salah satu yang menjadi hal, cukup bisa dibilang mikir ulang kayak gitu, kalau mau nikah sama orang Turki ya. Makanan apa Kak yang Kakak suka selama di Turki? Kalau sekarang sih kayaknya udah capek. Udah bosen banget sama Turki ya. Jadi saya lebih nyari ke makanan Indonesia karena udah lama banget teman-teman saya di Turki udah hampir 10 tahun kayaknya ya, udah capek banget di Turki. Tapi kalau ditanya makanan yang saya suka, kalau manisan tuh saya suka banget souk baklava. Jadi baklava basah, itu saya suka banget. Kan teman-teman biasa seringnya denger baklava kering ya, yang kering yang warna, kuning kecoklatan kayak gitu. Coba deh souk baklava, ini beda. Jadi baklavanya itu basah. Kalau dipecahin kayak gitu kayak, langsung tuh susu-susunya keluar, enak banget. Dengan ada bubuk, coklat di atasnya, bubuk kakao, jadi tuh beda banget deh sensasinya. Dan dia diminumnya tuh dingin-dingin, dimakannya tuh dingin-dingin, tuh souk baklava. Tuh kalau manisan.
Saya suka itu sama katmer saya juga suka. Katmer itu jadi kayak, martabak tipis, martabak lagi, tapi diisi dengan kacang pistachio, jadi full kacang pistachio itu juga enak. Kalau makanan asinnya itu apa ya yang enak, apa ya, kayaknya kayaknya enakan Indonesia deh ya, seenakan bakso kayaknya ya. Tapi mungkin doner lumayan ya, doner, tahu doner itu ya lumayan. Ya tahu doner tuh kalau kita bilangnya kebab ya, yang digulung. Ada tahu doner kalau di Turki ya itu boleh lah. Eee eee, Seru juga bahas fun fact ya, kita sering-sering ya bahas fun fact tentang Turki biar pada tahu Turki itu bukan cuma pas-pas ganteng ya, tapi ada yang lainnya. Bakmi Indo enak, Kak. Iya, itu enak sekali bakmi Indo ya. Untuk saat ini yang enak, terenak bakmi Indo deh kayaknya. Sama suka baklava. Awal biasa aja, tapi semenjak suka nonton drama Turki, saya jadi tertarik tentang Turki dan bahasanya. Ya, bagus bagus bagus. Semoga bisa lancar bahasa Turki ya. Join Drugat ID ya. Kerpide nggak suka, Kak? Kerpide suka, enak juga. Tapi kalau misalnya ada pilihan pide sama bakmi, kayaknya pilih bakmi ya. Jadi bakmi. Pide sama risol misalnya, kayak pilih risol deh. Oke ya, kayaknya kita 1 jam ya, kita udah ngobrol selama 1 jam nih ngabuburit, entar lagi juga kayaknya di Indonesia udah pada buka, teman-teman udah pada cari takjil belum? Di Turki mah nggak ada takjil, ya. Udah pada cari takjil belum? Pengen makan apa hari ini? Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, ngabuburit lagi di hari yang lain. Eee, Belum tahu kapan, kita lihat ya, nanti saya akan kabarin juga kalau misalnya ada live lagi ngabuburit bareng untuk bahas semua hal tentang Turki, baik itu bahasa, kuliah, hidup di Turki, menikah dengan orang Turki, kita bisa bahas ya dengan lebih detail lagi. Makasih banyak loh buat teman-teman yang udah join, ngabuburit pinter hari ini bareng saya, Vivi. Semoga, apa ya, bisa bertemu lagi di live yang lain. Selamat berbuka puasa juga, Hayırlı iftarlar buat Indonesia. Enak ya, banyak takjil di Indonesia. Selamat berbuka lagi ya. Sesekali ngabuburit jajanan Turki dong, Kak. Jajanan Turki boleh sih, nanti kita lihat ya. Boleh nanti apa, ngabuburit sambil buka puasa di Turki. Tapi buka puasa Turki berarti di Indonesia udah malam banget ya, udah kayak taraweh gitu kali ya, udah lewat. Ya udah, terima kasih banyak ya semuanya teman-teman. Sampai bertemu lagi di live berikutnya. Görüşürüz semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz. Oke.